Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 27 April meninjau penghakiman kembali. Kisah para Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Penghakiman adalah topik yang menakutkan bagi sebagian orang. Topik yang memberi harapan bagi yang lainnya. Dan topik yang rumit bagi semua orang. Hari ini kita ingin mundur sejenak dan melihat luasnya bahasan tersebut. Kebanyakan orang menganggap penghakiman sebagai satu peristiwa tunggal yang terjadi di suatu tempat menjelang akhir zaman atau bagi seseorang pada saat kematiannya. Namun umat Advent mula-mula menemukan bahwa itu adalah sebuah proses. Bukan satu peristiwa tunggal. Pada tahun 1857 James White mulai meyakini bahwa penghakiman terakhir memiliki 4 tahap yang cukup terpisah. Tahap pertama yang ia lihat adalah pra-Advent atau pemeriksaan dalam penghakiman terhadap mereka yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Umat Advent yang paling awal sampai pada kesimpulan mengenai hari penebusan sebagai fakta bahwa hari itu hanya untuk umat Tuhan. Pada hari itu, imam besar masuk ke bilik yang maha kudus dengan mengenakan tutup dada penghakiman. Yang di atasnya tertulis nama-nama umat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dimana ia menjadi perantara bagi mereka pada hari penghakiman tahunan. Tahap kedua menurut pandangan umat Advent adalah penghakiman eksekutif yang akan terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua. Ketika Allah dalam peran ilahinya mendatangkan berkat bagi umatnya. Tahap ketiga adalah penghakiman milenium yang disebutkan dalam Wahyu 20 ayat 4. Tertulis, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Pada titik ini Anda mungkin bertanya-tanya siapa lagi yang akan dihakimi? Karena pada saat itu orang benar berada di surga bersama Tuhan. Dan orang jahat sudah mati dalam kubur mereka. Kedua hal itu tersebut emang benar. Namun orang jahat belum menerima kehancuran kekal. Dan sebelum mereka dihukum, Tuhan memberi kesempatan bagi setiap orang selama milenium untuk memeriksa catatan orang-orang yang tidak benar itu. Dia tidak ingin seorang pun masih memiliki pertanyaan sehingga dia menyediakan waktu bagi semua orang untuk menyadari bahwa dia melakukan hal terbaik yang dapat dia lakukan dalam situasi yang buruk. Jadi tahap penghakiman milenium dalam arti tertentu adalah penghakiman pemeriksaan atas orang jahat. Lebih daripada itu, penghakiman ini merupakan penghakiman atas kebenaran Tuhan dan keadilan dalam keputusannya. Penghakiman tahap terakhir terjadi pada akhir 1000 tahun. Ketika penghakiman Tuhan akan menyingkirkan mereka yang terus menolak Tuhan dan prinsip-prinsipnya. Tahap akhir itu bukanlah tahap yang membahagiakan. Tetapi Tuhan tidak memiliki pilihan. Karena jika tidak, maka kehendak manusialah yang dipaksakan terhadap Tuhan. Ia ingin menciptakan alam semesta di mana dosa dan sesuatu yang merusak tidak memiliki tempat. Doa kita hari ini. Kami bersyukur atas penghakiman-Mu yang adil dan penuh kasih. Yang memberi harapan, menegakkan kebenaran, dan memulihkan semesta. Teguhkan iman kami, menantikan rencana-Mu. Amin.